Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zawiyah, saya Aisyah Nasution. Saat ini saya sedang berada di daerah Jambolabu, Dusun Sidogolen, yang mana saat ini saya sedang berada di daerah yang terdampak bencana longsor dan banjir pada Minggu 18 Januari 2026. Berikut liputannya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jambolabu, Dusun Sidogolen sejak minggu lalu mengakibatkan tanah longsor pada Rabu 26 November 2025. Tebing di kawasan perbukitan runtuh dan menimbun sejumlah rumah warga yang berada di bawahnya. Warga panik saat mendengar suara gemuruh dari arah bukit. Dalam kondisi gelap dan hujan lebat, warga berusaha menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Akses jalan menuju permukiman warga sempat terputus akibat material longsor. Beberapa hari setelah bencana longsor terjadi, kondisi warga masyarakat memprihatinkan. Hingga saat ini, sebagian masyarakat mengaku belum menerima bantuan dari pihak terkait. Warga terpaksa bertahan di rumah kerabat atau bangunan seadanya tanpa pasokan logistik yang memadai. Keterbatasan makanan, air bersih, dan perlengkapan tidur menjadi keluhan utama para korban. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam kondisi ini. Pemerintah daerah menyatakan pendataan korban masih berlangsung dan penyaluran bantuan akan segera dilakukan. Masyarakat berharap janji tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat kondisi darurat yang masih mereka alami hingga saat ini. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan korban terdampak longsor dan banjir. Longsor saja ya, Pak? Ya, insyaallah. Ya, baik. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nanang Saputra. Ya, Pak, saya mau bertanya nih, Pak. Ada nggak sih, Pak, tanda-tanda awal sebelum kejadian longsor tersebut, Pak? Entah itu rentakan dari tanah atau apapun itu, Pak. Ada nggak, Pak, tanda-tandanya, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita bilang tanda-tanda sih nggak ada sih. Cuman karena mungkin akibat longsor ini mungkin karena curah hujan yang begitu tinggi ya kan, 4 hari 4 malam hujan nggak berhenti ya. Jadi mungkin mengakibatkan pergerakan tanah itu datangnya secara tiba-tiba. Jadi sehingga ya mengakibatkan mungkin longsornya ya seperti itulah kan. Memang per longsor itu jatuh nggak sekaligus, cuman ya perlahan-lahan. Namun kan nggak berhenti karena curah hujan yang begitu tinggi ya kan, yang mengakibatkan semua ya seperti inilah kejadiannya kan gitu. Iya. Lalu Pak, bagaimana kondisi tempat tinggal warga dan kebutuhan sehari-hari warga saat kejadian longsor tersebut, Pak? Ya memang pada saat terjadinya longsor itu ya kan pada tanggal 26 November itu ya kan, ya kondisi kami di sini ya sangat mencekam, artinya ya semua jalan itu hampir mayoritas putus ya, terutama ini ada mulai akses simpang 3 itu ke sana ini terputus semua total kan. Jadi kami yang di dalam itu keluar semua mengungsi. Ya sampai beberapa hari lah kan, sehingga dikirimnya bantuan alat berat untuk membersihkan tanah longsoran ini, baru kita posisinya bisa tenang. Kalau enggak ya karena kan pergerakan tanah itu kan terus saja turun kan, sementara cuaca pada waktu itu juga belum stabil, gelap, hujan terus datang. Jadi ya mengakibatkan seperti inilah kondisinya. Kami warga ya sebagian mengungsi, sebagian ya yang bertahan tinggal di rumah gitu kan. Cuman himbauan dari pemerintah sempat kami supaya mengungsi. Dikhawatirkan kan tanah longsoran itu kan akan terus datang gitu. Jadi kami mengungsi ke luar daerah gitu. Baik. Lalu Pak, kan saat terjadi longsor nih, ada nggak Pak terdampak rumah-rumah warga yang terkena longsor atau yang rumahnya rusak fasilitas-fasilitasnya, Pak? Oh ada, kalau kami di Kampung Jambolabu itu yang positif, yang 2 rumah itu memang tertimbun longsor itu memang sampai saat ini ya rumah itu tidak bisa diselamatkan. Bahkan warganya sekarang ya dia menginap di tempat anaknya lah tinggal, rumahnya nggak bisa lagi digunakan, memang tertimbun longsor total gitu. Iya. 2 rumah kalau untuk desa Jambolabu yang memang rusak total, rusak parah, yang kita bilang hilang rumahnya tertimbun longsoran gitu kan. Kalau yang kira-kira rusak sedang itu ada beberapa 5 atau 6 rumah lah ya, termasuk salah satu rusak sedang tuh saya mungkin memang rumah nggak kena kan, namun kan kalau kemarin tuh kan ini kan memang tempat usaha juga kan, air dari atas sana itu datang kemari ya mengakibatkan. Berarti ini habis ya Pak ya? Habis ini ya, awalnya nggak gini nih, timbunan tanah itu di situ digeser kemari semua gitu. Kalau awalnya ini kan memang udah ada usaha juga kedai gitu posisinya kan. Lalu ada nggak Pak korban jiwa yang meninggal atau luka-luka gitu Pak? Iya, alhamdulillah kalau korban jiwa nggak ada sih. Kami di sini di desa Jambolabu kalau korban jiwa nggak ada. Namun ya itu tadilah korbannya paling sekedar korban materi lah kita bilang. Kalau korban jiwa alhamdulillah kami nggak ada terhindar kayak itu korban jiwa gitu. Berapa hari nih Pak jalan tertutup akibat tanah longsor ini Pak? Kurang lebih kami waktu itu tanggal 10, berarti sekitar
Pak? 14 hari baru bisa 14 hari. baru kita buka gitu. Lalu gimana itu Pak, cara aktivitas sehari-harinya, makan, Ya. bahan pangannya gitu? Pada awalnya sih kami posisinya masyarakat ketika begitu bencana karena kami lihat kami ini longsor, kami juga di hari ke-5 atau ke-6 itu kami ya swadaya gotong royong dulu lah buka supaya bisa lewat jalan kaki aja atau sepeda motor gitu kan. Jadi itulah. Kalau untuk bahan makan mungkin hari ke-5 kami udah mulai bisa lah ke Langsa. Namun 5 hari itu waktu itu ya kami mencari bahan makan tuh di sekitar kampung aja lah mana yang ada kan itu, karena memang nggak bisa juga ke kota juga terputus semuanya. Jadi kami yang ada di kampung ini bahu membahu lah, siapa yang masih ada makanannya ya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat gitu aja. Ya baik Pak, mungkin itu saja Pak ya pertanyaan dari saya. Berikut hasil laporannya, saya Aisyah Nasution dan kru yang bertugas melaporkan.